Aksi anarkis sekelompok orang dalam acara diskusi diaspora yang diselenggarakan oleh Forum Tanah Air menjadi sorotan. Peristiwa itu terjadi di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024. Sekelompok orang yang diduga preman dengan wajah tertutup masker melakukan penyerbuan untuk membubarkan acara yang dihadiri beberapa tokoh nasional dan pengamat politik yang selama ini kerap mengkritik pemerintah itu. Sebagai orang yang ikut mendirikan Forum Tanah Air beberapa tahun lalu di New York dengan tujuan sebagai tempat berkumpul pikiran-pikiran dari luar negeri guna menghasilkan harapan bahwa Indonesia dapat diinvestasikan kembali melalui pikiran dan konsep, pengamat politik Rocky Gerung ikut bersuara. Menurutnya, sekelompok orang tersebut hanyalah massa bayaran yang tidak tahu duduk persoalan, dan aksi penyerangan yang terjadi merupakan bukti bahwa rezim sedang melakukan upaya intimidasi. Namun di sisi lain, Rocky Gerung juga mengaku memahami mereka yang melakukan aksi anarkis di acara diaspora itu hanya butuh uang. Jadi kenapa mesti dibubarkan? Tentu ada yang menyuruh membubarkan, padahal kebebasan berpendapat itu dari awal kita berkali-kali terangkan itu hak setiap warga negara tuh. Nah, kalau warga negara ada yang tidak setuju, dia bebas untuk berpendapat juga bahwa kami tidak setuju dengan diskusi yang dilakukan oleh Forum Tanah Air tuh. Ya, lakukan diskusi tandingan, bukan dengan membubarkan diskusi itu. Nah, konyolnya di situ. Tapi saya mengerti bahwa mereka yang mengacak-acak membubarkan dan dengan mengintimidasi Forum Tanah Air di Kemang itu hari ini, itu sekedar suruhan aja. Dia nggak ngerti apa sebetulnya isi pembicaraan itu. Jadi sangat jelas bahwa rejim ini masih berupaya untuk meneror pikiran. Jadi teror pikiran itu adalah bagian paling buruk dari peradaban. Kan mestinya kalau mau mengacau ya udah datang dengan argumentasi, bilang aja bahwa saya ingin punya pikiran yang berbeda dengan Forum Tanah Air FTA ini. Maka silakan duduk lalu lakukan pembicaraan. Sekritis apapun pembicaraan itu hanya boleh diucapkan dengan mulut, dengan otak, bukan dengan tangan atau dengan kaki sambil merusak hotel itu. Jadi saya ngerti bahwa sejumlah orang itu pasti butuh uang. Ya, karena itu jadilah pelaku kekerasan. Sebetulnya kalau kita terangkan dengan pikiran yang jernih, bangsa ini bisa mengikuti tuntunan akal sehat, tuntunan ide, tuntunan konsep. Tetapi kekuasaan selalu ingin menghalangi orang berpikir dengan mengirim, kalau saya sebut preman, saya nggak menyebut kata preman. Jadi mereka itu diutus untuk mengacau tuh. Nah, silakan mereka menilai diri mereka sendiri apakah mereka itu beradab menghalangi orang berpikir. Kan nanti teman-teman yang ada di FTA akan menganggap bahwa Indonesia buruk sekali cara menghormati hak asasi manusia atau kebebasan berpendapat. Mereka akan pulang ke luar negeri lalu bicara pada pers luar negeri kan. Oh, itu Indonesia tuh barusan kita datang ke Indonesia untuk membawa gagasan konsep, ingin bercakap-cakap dengan sejumlah intelektual Indonesia, tapi dirusak panggung kita, bahkan kita diusir. Jadi itu juga catatan buruk bagi demokrasi Indonesia.